Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Tauhliza, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pragmatik mengenai peranggapan dan entitlement. Selamat menyaksikan. Rahasia di balik kata peranggapan dan entitlement. Nah, pernahkah Anda menyadari bahwa saat kita berbicara, ada banyak informasi yang sebenarnya tidak diucapkan, tetapi langsung dipahami oleh lawan bicara kita? Dalam ilmu linguistik, khususnya pragmatik, fenomena ini disebut sebagai peranggapan. Nah, apa sih peranggapan itu? Peranggapan merupakan asumsi atau latar belakang informasi yang sudah diketahui bersama oleh penutur, pendengar, sebelum suatu tuturan diucapkan. Nah, sederhananya, peranggapan adalah modal awal informasi agar sebuah percakapan bisa berjalan nyambung. Contohnya begini. Ketika seseorang berkata, "Adik saya sudah berhenti merokok." Kalimat ini secara eksplisit menyatakan bahwa adiknya kini tidak merokok lagi. Namun, kalimat ini menyimpan peranggapan bahwa pertama, penutur memiliki seorang adik, dan kedua, adik tersebut sebelumnya pernah merokok. Nah, selanjutnya materi terkait entitlement. Nah, apa sih entitlement itu? Jika tadi peranggapan adalah tentang asumsi, latar belakang, maka entitlement adalah tentang hubungan logis yang mutlak antara dua pernyataan. Secara formal, entitlement adalah hubungan logis antara dua proposisi yang dimana kebenaran posisi pertama secara atau niscaya menjamin kebenaran proposisi yang kedua. Artinya tidak mungkin A benar sementara B salah. Contoh pada kalimat kucing adalah mamalia yang memiliki 4 kaki. Ini adalah kalimat pertama yang dianggap benar, maka kalimat yang kedua, kucing adalah mamalia, mutlak harus benar. Ini yang dikatakan sebagai entitlement. Selanjutnya kita beralih ke dalam contoh kasus nyata dan solusi yang bisa kita terapkan di dalam penanganan kasus tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja di dunia nyata. Contoh kasus, seorang penyidik sedang menginterogasi seorang terduga pelaku pencurian tanpa adanya saksi mata secara langsung. Nah, penyidik tersebut melontarkan pertanyaan yang menjebak. Jam berapa kamu membuang barang bukti dompet itu ke sungai? Nah, perhatikan secara baik-baik. Pernyataan ini secara struktural langsung memperanggapkan bahwa terduga pelaku memang membuang dompet tersebut. Jika terduga pelaku langsung menjawab jam 9 malam, secara hukum ia secara tidak sadar telah mengakui perbuatannya, meskipun ia hanya ingin berniat menjawab pertanyaan soal waktu. Nah, biasanya masalah akan timbul jika terduga atau pelaku merasa panik, tertekan, atau kurang memahami taktik bahasa, ia bisa terjebak membenarkan peranggapan yang salah. Hal ini berbahaya karena dapat memicu kegagalan nilai kebenaran dalam penyidikan. Nah, solusi praktis bagi kuasa hukum atau terduga atau pelaku adalah dengan membongkar pemicu peranggapan sebelum menjawab. Mereka harus menolak struktur pernyataan tersebut dengan penolakan terhadap asumsi dasarnya terlebih dahulu. Jawabannya bukan lagi seputar jam, melainkan memotong langsung peranggapan tersebut. Saya tidak bisa menjawab jam berapa karena saya tidak pernah mengambil ataupun membuang dompet tersebut. Nah, dengan memahami ilmu peranggapan, kita bisa lebih kritis dalam berkomunikasi dan terhindar dari manipulasi bahasa di berbagai situasi. Kesimpulan dari pemaparan materi ini, bahasa bukan sekedar apa yang tertulis atau terucap secara literal seperti entitlement, melainkan juga apa yang kita asumsikan di baliknya melalui peranggapan. Mengetahui perbedaan keduanya membuat kita menjadi pembicara dan pendengar yang lebih cerdas. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.